nikahi Ribka berusia 3 tahun. Tahun 3. 3 tahun. Nah, 3 tahun. Jadi, orang-orang Kristen, dia menyerang dengan isu pedofil, ternyata isu itu malah menyerang dirinya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah sekalian, izinkan kita coba untuk menaikkan teman Kristen yang mau berdiskusi ya. Karena sudah beberapa kali ini saya buka komal, ternyata ada juga banyak juga Kristen yang memang mau berdialog. Masya Allah. Saya kira kita akomodir ya. Ikhwah fillah, sambil menunggu teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, antum kalau ada pertanyaan yang belum kelar, mungkin bisa di typing dulu ya. Silahkan, nanti saya coba respon. Siapa tahu nanti kita bisa mengkaji bersama-sama. Antum boleh typing, misalnya ada isu apa, nanti kita coba respon ya. Jadi saya membaca typing dulu dari ikhwah fillah sekalian, sambil menunggu teman-teman Kristen yang mau naik, insya Allah. Emaknya Tuhan nikah sama kakek-kakek. Ya, secara definisi ya. Jadi Yosef itu berusia 90 tahun. Kakek-kakek. Dalam definisi sekarang itu kakek-kakek. Namanya itu anakronisme. Jadi anakronisme itu sesuatu yang anakronistik ya. Ana itu berarti tidak sesuai, kronos itu berarti waktu. Jadi standar zaman dulu ditegakkan dengan standar zaman sekarang, dan itu buruk sekali. Sangat buruk. Kalaupun kita lakukan itu, ternyata mamanya Yesus dinikahi Yosef usia 90 tahun. Yosef dan Maria, jangan bayangkan seperti Romeo and Juliet, bukan. Yosef 90 tahun, Maria itu 11-12 tahun. Ishak berusia 40 tahun, Ribka berusia 3 tahun. Sudah cair Kang dari si Aldo? Belum. Teman-teman, fenomena Aldo ini, dan mungkin teman-teman Kristen yang lain, jadi Kristen memang terpecah belah, banyak sekali, terpecah belah, denominasinya pun terpecah belah, banyak sekali. Makanya Quran mengadres dengan dolun, orang yang tersesat. Nah, sebagian mereka ada yang sedang menginsinuasikan dirinya ini akademis. Sebagian mereka ada yang ingin menginsinuasikan, aku bukan Kristen mainstream. Itu hak, silahkan saja. Apa-apa. Tapi kalau sudah nyentuh-nyentuh Islam, ya kita majulah. Dan ternyata ketika dia mengutip Muslim, dia babak belur, bayangkan. Dan tidak punya malu, bayangkan. Seluruh insinuasi akademisinya runtuh seketika juga. Apa yang terjadi Kang Chan? Lihat. Dia dalam posisi bahwa kita memaknai diksi Muslim itu harus sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Karena alasannya, karena kita orang Indonesia. Ya. Iya, bentar ya, ikhwah fillah teman, sebentar ya. Afwan ikhwah fillah ya. Oke. Jadi hari ini tuh hari milad saya. Gitu. Jadi sengaja kita santai-santai di rumah. Lalu ya kita dialog-dialog lah ringan ya, gitu. Insyaallah. Ikhwah fillah sekalian, mohon maaf ya. Jadi kalau terlalu banyak orang di atas, memang saya sendiri agak berat untuk menurunkan Muslim. Saya tidak cukup tega untuk menurunkan Muslim atau menginterupsi. Jadi mohon dari awal izin, biarkan teman-teman Kristen kita mempunyai ruang untuk mereka bertanya. Kasihan di gereja nggak bisa nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bilal Bang Faruk, sekarang Kang Chan. Masya Allah, barakallahu fikuma. Jadi hari ini saya milad, makanya saya nggak serahkan dulu ke teman-teman semua urusan Maisyah.
Masya Allah. Mohon doanya ya, ikhwah fillah sekalian, supaya hidupnya barokah. Amin ya Allah. Mana kita lihat lagi ya. Kakek buyutnya Yesus, ya kakek buyutnya Yesus itu Ishak. Sebetulnya silsilah Yesus itu, ikhwah fillah, antum nanti lihat di Matius sama Lukas. Di Matius itu dia nyambungnya nanti ke Salomo. Kalau di Lukas nyambungnya nanti ke Nathan. Siapa Nathan dan Salomo ini? Nathan dan Salomo ini anaknya Daud. Jadi Nathan dan Salomo dua orang yang berbeda. Anak Daud dari satu bapak Daud. Jadi laki-laki doanya, Salomo laki-laki, Nathan laki-laki. Jadi kan tidak mungkin Yesus anak Nathan sekaligus anak Salomo, kan nggak mungkin, masa bapaknya dua? Satu lah. Nah dari situ kita bisa melihat, ikhwah fillah sekalian, bahwa Bible ini seperti yang disebutkan oleh buku Lukas, ini anggapan orang, bukan firman Tuhan, apalagi diilhamkan Roh Kudus. Lukas, antum nanti kalau yang belum tahu, antum nanti googling aja, pelajari di Matius silsilah Yesus dengan di Lukas silsilah Yesus, itu jalurnya beda nanti antara ke Salomo dan ke Nathan. Itu poin pertama. Poin kedua, sebagai nanti buat amunisi kita. Kalau ditanyakan siapa Isa, siapa silsilahnya, antum juga bisa bertanya kepada mereka. Kami dari Nabi Isa bisa menunjukkan 3 tingkat di atasnya. Siapa mamanya? Maryam. Siapa bapaknya? Zakaria. Oke? Zakaria, Maryam. Nah, ya Allah, bentar dulu. Muhammad di bawah tablet. Terus waktu fafilah sekali. Imran, tuh masya Allah. Apa dia? Imran, Maryam binti Imran. Kok jadi Zakaria? Maryam binti Imran. Nah, jadi ya, Nabi Isa, Maryam, Imran. Antum tanyakan pada mereka, siapa kakeknya Yesus dari Maria? Yesus, anak Maria. Nah, bapaknya Maria siapa? Dalam seluruh Bible kanonik, tidak pernah ada nama kakeknya, bapaknya Maria. Karena di silsilah tadi, antara Matius dan Lukas, itu nyambungnya nanti ke Yosef. Sedangkan Yosef sendiri bukan suaminya Maria. Jadi antum tanya nanti, kakek biologis Yesus dari Maria itu siapa? Dijamin antum akan disebut iblis seketika. Iblis kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya baginda pedofil pasti sudah dibully dan oleh orang kafir saat Quraisy saat itu, ternyata tidak. Ini bagus. Bagus. Jadi standarnya adalah, ini bagus sekali. Jadi anakronisme tidak sesuai dengan kronos, dengan waktu. Itu sebetulnya kita bisa akses ketika orang-orang saat dulu. Jadi yang jadi masalah adalah sesuatu yang terjadi dulu, berseribu tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, diakses oleh standar zaman sekarang, itu namanya nggak boleh, anakronisme, tidak sesuai. Yang harus mengakses orang zaman dulu. Nah, kalau seandainya baginda Nabi Muhammad maksudnya pedofil, pasti sudah dibully oleh orang kafir Quraisy. Betul. Dan ternyata tidak pernah ada. Nah, itu berarti sesuai. Itu bukan pedofil, beliau tidak punya penyakit pedofil. Pedofil itu menyukai anak kecil, lalu dia ada harassment seksual, kekerasan seksual, dan dibiarkan. Nabi Muhammad enggak, Siti Aisyah itu dinikahi, bayangkan, tidak mungkin pedofil, betul, dan itu betul. Contoh, seperti di Quran dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami itu Allah. Kenapa kami? Kami itu jamak li ta'zim, jamak plural of majesty, royal we. Tuh, nanti cari Google royal we, plural of majesty, apa itu? Jamak plural, tapi bukan untuk menunjukkan jumlah. Plural, ada 2 plural atau jamak, plural of number dan plural of majesty, dan plural untuk penghormatan. Nah, standarnya adalah orang-orang zaman dulu kafir Quraisy, mereka
mereka tidak mengatakan Tuhannya Nabi Muhammad itu 2, 3 atau lebih dari 1. Walaupun disebutkan di situ inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi standar zaman dulu saat waktu itu yang harus menjadi standar. Bagus ini, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ultah Kang Chan, barakallah wa fika barakallah. Jadi hari ini saya milad. Jangan bilang yang keberapanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emaknya Yesus Neka sudah cari Kang Dalo yang tadi ya? Belum. Ngutang dia. Kuping Oten nggak mau dengarkan. Iya betul sekali. Kokonya mirip punya Ush. Betul. Oke. Silakan ikhwafillah sekalian, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita santai-santai aja ya. Bismillah. Ke 73, aduh bukan lah. Salah, 73. Saya masih jauh, masih di bawah. Jauh di bawah Kodonditan, jauh di bawah Bang Juma, jauh di bawah, jauh. Tapi insya Allah cukup matang untuk menghajar MYM, Budi Asali, Van Henry Tan kemarin. Jadi Budi Asali, MYM, Henry Tan semuanya berlutut, masya Allah. Kang Chan, maaf jangan ikut-ikutan Oten rayain ulang tahun ya. Iya, setuju. Jadi memang betul perayaan ulang tahun atau itu dia asal usulnya memang dominannya dia dari kekristenan ya, begitu. MYM alasan gak berani makodon ditan, dia buat fitnah. Tapi Kang Chan salah satu idolaku dalam berdebat agama, masya Allah. Jadi nanti teman-teman ikhwafillah sekalian, memang rencananya ada dialog offline tadinya untuk Agustus ini dengan Luga Tambunan dan Pendeta Adeston. Luga Tambunan adalah kan sudah kita tahu. Pendeta Adeston itu beliau akademisi, dia sedang mengambil S3-nya. Tapi kemarin saya minta izin untuk di cancel dulu. Karena kenapa? Karena saya lihat Bang Lugani kalau dengan kita langsung memang kayaknya nggak cocok. Orang Roh Kudusnya aja perempuan kok. Momentumnya gitu. Tapi mungkin lebih baik Bang Luga nanti cari momentum dengan Bang Luga. Jadi kemarin saya minta maaf kepada beliau, Bang Luga, bukan ngedadak ya. Jadi memang sudah di sebelumnya. Bang Luga, saya mohon maaf ya. Gitu. Saya kasih voice note, mungkin belum kali inilah, insyaallah. Tapi nanti kalau ada waktu, saya juga ingin ngobrol dialog saja dengan beliau. Pendeta Adeston, dia punya prinsip dekat-dekat ke monotheism. Jadi saya kira objektif dari debatnya akan sedikit terkerus lah. Karena dia sendiri sudah monotheism. Jadi hal-hal yang mengarah kepada ketuhanan yang lebih dari satu itu dengan seluruh narasi Kristen secara mainstream, beliau udah tolak. Nah jadi dua itu. Nah kemarin itu di Juli, saya memang padat dari Surabaya ketika kami membersamai Kodonditan itu dengan Pak Budi Asali, dan alhamdulillah pencapaiannya bagus sekali karena kita punya banyak statement blunder buat Kristen, alhamdulillah. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Lalu beberapa hari selanjutnya, semingguan lah kalau tidak, saya langsung dengan MYM, Mariwalian Tematalu. Alhamdulillah. Saya kira semua debat-debat itu semoga direkam, dan sekarang sudah saya lihat sudah banyak cuplikan-cuplikannya. Semoga bisa menggugah teman-teman Kristen yang melihat. Siapa tahu nanti di share teman-teman. Statement Pak Budi Asali terkait Tuhan itu terkutuk, statement pendeta Albert Romampuk, statement YMYM semuanya bahwa mereka meyakini Muslim, Yesus ini Muslim. Terus
bahwa penyaliban itu dia ahistori. Penyaliban kepada Yesus itu tidak sesuai dengan histori. Yes. Bayangkan. Jadi itu antum share semuanya. Karena gini teman-teman sekalian, ikhwah fillah sekalian, ternyata ketika kita mendokumentasikan itu dan ada orang yang menonton, bisa jadi tahun-tahun ke depan itu orang menonton itu dan menjadi jalan wasilah untuk mendapatkan hidayah. Yes. Dulu ketika saya datang ke Komalnya studinya Kodonditan, ada yang mu'alaf, perempuan mu'alafah. Salah satu wasilah kenapa dia mu'alafah, menjadi mu'alafah, karena dia nonton videonya Kodonditan bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu. Jadi nonton bertahun-tahun yang lalu, baru dia udah tonton. Setelah dia tonton, dia mulai berdialog dengan teman-teman di tempat kerjanya. Jadi materi video itu modal dia untuk berdialog dengan teman-temannya, dan alhamdulillah memutuskan untuk mu'alaf. Jadi outputnya itu, gajinya itu bisa jadi bukan hari ini, bisa jadi tahun-tahun ke depan gitu. Antum share aja sebanyak-banyaknya gitu. Masya Allah. Akhi izin, Jubir Injil Sohi izin, anak coba izin dulu, biarkan untuk teman Kristen dulu ya, izin ya. Bismillah, nanti insya Allah next time kita buka lagi. Jadi dari kemarin kita coba untuk sediakan teman Kristen saja supaya mereka bisa memberikan poin-poinnya lebih luasa. Izin ya. Baik. Siap, Masya Allah. Ikhwafillah. Saya ganti dulu ya judulnya supaya teman-teman bisa. Kristen satu naik. Nah, itu. Ya, hidayah saat datang saat wasal diingat dimati, betul sekali. Jadi antum nanti kalau ada klip-klip terkait debat saya dengan Budi Asali, dengan MYM, dengan Hendrita, dengan beberapa debat yang lain, yang offline itu saya kira lebih bagus. Nah, antum sebarkan sebanyak-banyaknya. Setiap orang yang menyebarkan itu, kata Nabi Muhammad, idza matal insan, jika mati manusia, in qata'a amalhu, terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3. Saat salah satunya itu ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Begitu. Antum sebarkan, dapat usul jariah. Masya Allah. Saudara kita nih, Jubir Injil Sahih. Hidayahnya datang saat wasilah itu diingat, dimengerti. Hidayah. Apa itu hidayah, teman-teman? Orang itu suka membuat semacam asumsi, aku belum dapat hidayah dari Allah. Apa kau ini? Allah tidak memberikan kepadaku hidayah. Pak Kripto begitu. Allah tidak memberi. Kalau aku kafir, aku Kristen, yang salah Allah. Katanya begitu tadi. Ini orang asal bunyi. Apakah Allah sudah memberikan hidayah itu petunjuk? Dari kata hudan. Apakah Allah sudah memberikan petunjuk? Sudah. Apa petunjuknya? Dzalikal kitab. Inilah Alkitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan. Sebagai petunjuk. Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang punya mentalitas, seandainya Tuhan, ya Tuhan, seandainya Engkau ada di sana, Engkau memberikan perintah, kami rindu mengikuti perintahmu. Ya Tuhan, seandainya Engkau di sana, dan memang Engkau di sana, seandainya Engkau memberikan larangan, kami rindu untuk mengikuti laranganmu. Muttaqin. Takwa itu imtisalil awamir wajtinabun nawahiyu. Jadi ingin orang itu melaksanakan perintah Tuhan lalu menjauhi larangan Tuhan. Hudan, petunjuk. Jadi hidayah sudah ada, namanya hidayah dalalah. Hidayah pada dalil petunjuk Al-Qur'an. Ujuk-ujuk datang ke Komal atau ke dong, aku tidak dapat hidayah. Margona. Kamu sudah dikasih kok ada Al-Qur'an. Hidayah yang kedua. Iya karena budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nasta'in, kami minta pertolongan. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Apa ayat selanjutnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, hidayahilah. Yes. Jadi hidayah itu ada yang dalalah, yang dalil dari Al-Quran, dan ada juga yang karena rasa minta pertolongan kita. Allah memberikan hidayah ma'unah namanya. Jadi ada hidayah. Jangan bilang Allah nggak memberikan hidayah. Apa kau ini? Mimpi tengah bolong. Siap pantau di bawah Kang Chan, gaspol Kang Chan. Makasih mereka paham, Masya Allah. Jangan satu-satunya Kang Chan, tapi tiga-tiga. Mana ada tiga-tiga?
Kang, saya biasa debat pakai WA, tapi saya merasa kurang ilmu sebab belum sampai sepenuhnya Al-Quran. Ada beberapa ikhwan kita kemarin, cuma ada satu yang ini ya, akunnya namanya Mu'alaf Surabaya. Ternyata dia lebih berilmu dari saya, malu kita. Kang Chan, mau nggak jadi pemateri? Nanti kami siapkan Zoom dan ada Kristen yang sedang belajar dan lain siap. Saya lihat akunnya dia malah lebih jago. Memang ada teman-teman sekalian, bukan ada. Sekarang ini sudah banyak. Kemarin Prof Dodi juga sama. Prof Dodi memang sengaja saya caption. Prof Dodi, Kang Chan nanti ngajar untuk karena memang perlu orang sekarang itu kita perlu untuk mengcounter. Yes, perlu. Tidak bisa jawaban-jawaban normatif ya. Yang normatif kita address kepada misionaris Kristen nggak bisa. Harus jawaban yang strategikal. Nah, jadi ada juga dari beberapa sekitaran Bandung yang sudah, cuman dari sayanya aja. Saya emang harus benar-benar manage waktu ini teman ikhwafillah sekalian. Jadi kalau harus terjun itu ya, itu sepertinya merubah pola. Nanti kita pikirkan lah. Request itu ya hari ini saya akomodir dulu, insya Allah nanti ke depan. Dulu sebetulnya ketika saum Ramadan itu saya sudah melakukan semacam safari dakwah ke beberapa masjid dan itu enak. Itu belum terlalu efektif karena kenapa? Karena materinya itu banyak yang mereka belum ngerti. Itu jadi satu ini juga ya, jadi satu concern juga. Jadi harus ada jembatan supaya umat kita itu mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, begitu. Setelah mereka paham baru kita masukkan amunisinya. Siap, saya kira nanti kita coba ini ya, kita coba kondisikan. Adallu ala khair mislu ajri fa'ali. Ya, kan Tuhan Oten 3 Kang. Yes, betul. Tuhan Oten itu 3. Kata Pak Tertullianus, ajaran Trinitas itu dari Tertullianus, bukan dari Yesus, bahkan bukan dari Paulus. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Even Paulus tak pernah mengajarkan Trinitas. Saya terbuka untuk dikoreksi ya. Siapa aja pendeta akademisi yang selalu kita undang, tidak pernah ada Paulus mengajarkan Trinitas. Yang dilakukan oleh Paulus itu, ini teman-teman Muslim juga sama, yang baru-baru berdebat. Saya lihat kemarin beberapa ada statement bahwa Paulus mengajarkan Tritunggal. Enggak. Paulus itu, jadi Kristen ini, Paulus itu ya, dia hanya menyuntikkan keilahian kepada Yesus, gitulah. Kalau bahasa saya itu begitu, menyuntikkan. Kolose pasal 2 nomor 9. Di dalam seluruh jasmaninya kepenuhan ketuhanan. Filipi pasal 2 nomor 7 sampai nomor 9. Yang dalam berupa Tuhan tidak mau kesetaraan dengan Tuhan. Jadi Paulus ingin menyuntikkan keilahian kepada diri Yesus, kurang lebih begitu. Nanti terus berevolusi. Paulus tuh punya murid-murid juga nanti yang mengikuti jejak Paulus. Namanya murid-murid disebut Paulin. Nah, murid-murid itulah nanti yang mensuplai Yesus itu ilahi dan seterusnya. Nanti terformulasikan dengan ajaran paganisme, direpresentasikan oleh Tertullianus. Di dalam ajarannya Tertullianus mengatakan gini, teksnya ya, tres personae una substantia. Una, 3 personal, 3 pribadi, una substantia, 1 kesatuan. Una, United Nation, persatuan bangsa-bangsa. Berarti bangsa-bangsanya banyak, bersatu. United Bali United, persatuan sepak bola Bali. Berarti orangnya banyak yang sepak bola, bersatu. Begitu juga gitu, tres persen una substantia. Berarti substansinya personalnya banyak, Tuhannya banyak, lebih dari 1, dan itu pagan. Definisi paganisme itu mempunyai Tuhan banyak. Makanya Tuhan Oten itu 3. Yes. Dan Kristen malu-malu kucing mengatakan Tuhan itu 3. Bapak Tuhan, ya. Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada 1. Mulai. Kita jawab itu udah. Nah, lebih baik Anda tinggalkan. Anda tinggalkan, cekek aja sekalian lah. Kang Chan, nanti baca deh mana minta nomor WA. Oh boleh, insyaallah nanti saya baca insyaallah. Kalau lagi dia agak kagok, insyaallah. Ngarangologi, apa ngarangologi nih? Ngarangologi. Ngarang itu bercerita tanpa dasar. Logi itu ilmu bercerita tanpa dasar. Baguslah. Kang, saya mau jadi muridmu. Gimana ini?
Belum dulu, nanti kalau kita sudah dibotakin kayak Shaolin dan Benurin nanti. Jangan jadi murid saya, nggak usah jadi murid saya, dengarkan saja. Dengarkan saja, tulis. Bukan status yang kita butuhkan, tapi substansi. Kalau ada ilmu yang ternyata bisa dikeluarkan dari perkataan saya, catat. Dan saya biasanya begitu, saya selalu menguji argumentasi saya selalu uji kepada beberapa teman-teman. Saya kasih contoh ya. Dulu waktu-waktu yang lalu ada fiti-fiti mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Kang Chan, Islam itu punya 2 Rob. Mana ada? Lalu mulai bergeser, Islam juga punya 2 Tuhan karena punya 2 Rob. Mana ada? Ternyata dulu sempat ada ditanya bahwa di dalam surah Yusuf ya, Nabi Yusuf itu menyebut rajanya, sebetulnya itu bukan raja juga, sebetulnya itu menteri keuangan atau perdana menteri atau apa ya sebetulnya, Al-Aziz, itu disebut Robi, dengan Robi. Lalu itu tuh ternyata ada Rob juga disebutkan kepada manusia dalam Quran. Kenapa diajukan itu? Itu karena mereka kehabisan dalil menuhankan Yesus. Tuh ada manusia juga disebut Rob. Disebut Rob kan. Begitu juga kami mengatakan Yesus ini Tuhan. Seperti itu. Mulailah. Lalu bagaimana respon saudara-saudara Islam kita? Merespon dengan bahasa, dengan ilmu nahwu atau gramatikal bahasa, idhofah. Jadi bagaimana itu harus lihat konteks. Kalau Muslim di bawah dulu izin ya Pak Rijal, Muslim atau Kristen. Kalau bahasa Arab itu apa? Misalnya Rob Budar itu penguasa rumah, tuan rumah. Robul Mal, misalnya penguasa harta, misalnya, atau apa di Rot BI. Betul, jawabannya itu betul, benar sekali. Tidak ada yang salah dengan jawabannya. Dengan ikhwan-ikhwan kita ini tidak ada yang salah jawabannya. Tapi ketika masuk ke situ, mereka ini bukan ingin mencari apa kesesuaian dengan bahasa, bukan. Mereka hanya ingin membuat kita makin terpuruk begitu saja. Dan ternyata langsung dibuat statement Islam itu punya 2 Rob dan lain-lain. Lalu saya perhatikan gitu ya. Kenapa langkahnya mengambil langkah itu cara menjawab? Dulu teman-teman, kita ketika ditanya, Kang Chan, kenapa Maryam itu disebut Ukhta Harun? Kan ketika Maryam kembali kepada kaumnya, lalu disebut oleh orang-orang Yahudi saat ingin memfitnah dia, ya Ukhta Harun, wahai Ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Nah, ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, kenapa Maryam itu disebut Ukhta Harun? Kan jauh dari Harun Nabi Musa jauh kan? Kenapa begitu? Kata Nabi, Bani Israel memang suka begitu. Bani Israel suka membawa, jadi lihat, dibawa ke adat istiadat, cara bagaimana Bani Israel itu melakukan adat istiadat. Suka menisbatkan kakek moyangnya yang soleh kepada dirinya. Nah, begitu kita jawab itu, Oten bertanya, dasar Chan, sok tahu kau Bani Israel. Kalau sudah bertanya begitu, kita tinggal tunjukkan. Buka Matius pasal 1 nomor 1. Yesus anak Daud. Sejak kapan Daud punya anak Yesus? Enggak, Chan. Maksudnya anak itu adalah keturunan. Itulah kejebakan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW bukan membawa kepada bahasa secara lugoh begini, bukan. Tapi memang realitas yang ada bahwa Bani Israel suka begitu. Begitu juga dengan Yusuf. Ketika Yusuf menyebut Robbi, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Bahwa Bani Israel memang suka menyebut orang itu dengan kata Tuhan. Tapi bukan berarti maksud Tuhan, sok tahu kau Chan. Kau tidak tahu ya, Musa itu disebut Elohim. Lihat perdiskusiannya. Arah perdiskusiannya bukan kepada kita lagi. Arah perdiskusiannya sudah kepada Musa disebut Elohim. Musa Tuhan. Hakim-hakim, Mazmur 82, hakim-hakim, sidang Tuhan di antara para Tuhan. Padahal hakim-hakim di situ, Tuhan.
Begitu. Dan itu saya ujikan, saya tanyakan ke Kores, ke Moto, kenapa kita menjawab begitu, ke Ustadz Dio, ke beberapa ketua teman. Begitu ikhwah fillah sekalian. Jadi ilmu itu harus diujikan. Jangan kita asal bunyi, cok 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 bunyi, enggak, ujikan. Challenge. Saya juga sama ke Kodondi, kemarin challenge saya Kodondi challenge saya. Saya buat semacam argumentasi challenge saya. Ke Ustazah Etika juga sama. Ustazah, ini argumentasi saya terkait penyaliban dan seterusnya. Coba challenge. Cari ruang yang kira-kira Ustazah bisa tembus kepada saya. Begitu, ikhwah fillah sekalian. Makanya kita pede aja. Makanya kita pede. Begitu caranya ya. Jangan hanya merasa kita sudah lihat di satu blog, satu literatur, satu ini, terus kita lempar. Evidianti Muslim atau Kristen? Saya Muslim, Kang. Turun aja. Oh, siap. Masya Allah. Makasih ya, Bu. Ya, sama. Siap. Masya Allah. Tema Safari Dakwah Ketuhanan dan Keselamatan saja Kang Chan diselingi dengan counter subhat yang ditujukan dari Muhammad. Saya sebetulnya bukan itu. Jadi gini, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung daripada maksudnya. Jadi kita ini teman-teman sekalian, secara kaidah lah, sebut kaidah ya. Secara kaidah, kita bisa konsisten itu kalau kita tahu maksud kita, objektif kita lah, begitu. Kalau hanya asal naik dan susah asal ngomong itu buat apa? Yang saya lihat urgensinya adalah, dan saya rekam gitu ya, saya simpan rekamannya, itu bagaimana Bu Evi naik lagi, Ibu mau naik lagi, Ibu kangen ya? Apanya Bu Evi ya? Ikhwah fillah sekalian, bagaimana misionaris itu memang dia melakukan seleksi, yes, mapping. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada semacam camp pertemuan bagaimana misionaris itu, untuk judul mereka itu untuk memanggil jiwa-jiwa yang belum terpanggil atau apalah, intinya memurtadkan lah, begitu di Indonesia ini. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi ini kita punya urgensi sekarang. Tapi TikTok ini apakah efektif atau tidak? Sangat-sangat efektif. Tapi apakah sudah optimal atau tidak? Belum. Banyak yang belum punya TikTok. Waktu dulu saya ketika ke DT, karena saya ada kuliah umum waktu dulu, saya, Akhi Kores, Bang Moto, di STAI Darut Tauhid, kuliah umum di situ, kita ngasih materi. Lalu saya tanyakan, karena ke beberapa asatidz di sana, tahu Bang Juma? Nggak tahu. Tahu Kodonditan? Nggak tahu. Hidup di mana mereka? Di pesantren kita tahu sendiri lah bagaimana ya, bagaimana mereka memfokus untuk tahu debat lintas, tahu Zakir Naik tahu. Jangan tokoh-tokohnya saja belum tahu, apalagi materinya. Oh iya juga. Lalu saya lihat beberapa rekaman misionarisasi, mereka seleksi tuh, datang ke warga-warga yang belum mengerti, warga-warga yang membutuhkan. Mereka melakukan itu semua. Dan saudara-saudara kita dipaksa harus takluk, tunduk kepada semua statement mereka. Bayangkan, ada nggak dikasih begini aja nih, Pak, Bu, ada nggak di dunia ini manusia yang tidak berdosa? Begitu mereka mah. Ada nggak di dunia manusia yang tidak berdosa? Nggak ada kan, Pak? Cara untuk menyelamatkan kita dengan manusia yang tidak berdosa, Pak. Siapa, Pak? Dia adalah Nabi Isa. Nggak nyebut Yesus. Nabi Isa, Pak. Dia datang. Di dalam Quran juga dia terkemuka di dunia dan di akhirat, Pak. Nabi Isa nanti akan datang lagi. Semua ke Nabi Isa. Habis itu nanti setelah ada di ujung jurang jadi Yesus. Lalu orang-orang banyak itu yang ada di kerudung, bahkan ada yang bersarung. Saya lihat di video. Nah, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang membela semacam begitu. Kenapa? Oh, itu di pedalaman. Teman-teman, serius, di Cianjur, saya ada video di Cianjur itu. Satu begitu. Enak aja diomongin begitu. Di belakangnya, dia ngomong begini, di belakangnya udah siap bingkisan. Katanya Indomie. Iya. Ada, yes. Ada yang di ceruk kayak di percakin. Inilah cara-cara mereka.
Makanya dari situ kita bisa mulai lihat objektivitasnya. Jadi, kalaupun nanti kita melakukan safari dakwah, saya ada inisiasi ke sana kemarin bulan Ramadan doang. Cuman memang kita agak berat karena kita harus mengatur ritme hidup sehari-hari kita. Begitu ya. Materinya sudah ada. Nah, kita lihat nantilah. Kapan debat lagi sama Budi Asali? Saya bilang ke waktu dulu dengan Budi Asali, di depan Budi Asali langsung. Justru saya tuh ingin debat dengan Budi Asali, tapi Budi Asali muda. Gitu. Nah, begitu. Kenapa? Karena Budi Asali ini, dia suaranya didengarkan oleh orang Kristen, dan juga argumentasinya ada. Ada argumentasinya. Kecuali tidak seperti MYM. Tapi masalahnya teman-teman, yang saya rasakan, Pak Budi Asali sekarang itu, ini bukan body shaming ya, mohon maaf nih kalau Pak Budi ya, bukan body shaming. Saya udah diucapkan, saya depan dia juga kok. Kalau seandainya saya diberi kesempatan untuk memutar waktu, kata begitu, kalau, nggak bisa juga, kalau, itu saya berdebat dengan Budi Asali muda, yang suaranya menggelegar, begitu. Bapak Budi ini sudah sepuh, kita pun menghormati lah, sudah sepuh. Saya kira Pak Budi harus melakukan regenerasi lah, gitu. Sudah sepuh. Beberapa kali apa? Gak kedengar apa? Gak kedengar apa? Orang speaker gede gitu, astagfirullah. Kalau bicara pun kayak nggak fokus, Pak. Bisa nggak Tuhan mati? Terkutuk. Beberapa kali saya pulang pertanyaan. Nah, saya kira itu. Tapi dia punya argumentasi. Salah satu yang menjadi rujukan saya untuk memahami Kristen adalah dia. Kenapa? Karena dia salah satu yang menentang beberapa denominasi Kristen yang lain. Jadi kita tahu. Itu yang buat kita pede. Oh, Armenian tuh pandangannya begini. Oh, Reform, Calvinis tuh pandangannya begini. Begitu. Jadi mereka buat, oh kalau orang mempunyai pandangan teologikal begini disebut ini. Oh, kalau begitu, saya tahu ada beliau. Begitu, ada salah satunya. Oh, predestinasi tunggal itu begini. Oh, predestinasi ganda itu begini. Oh, apa alasannya limited atonement? Apa alasannya orang-orang pilihan? Itu dari dia. Argumentasinya ada. Karena argumentasinya ada, men-trigger kita juga untuk mencari tahu, membantah argumentasi itu. Pendapat tuh begitu. Tapi kalau dengan MYM kemarin, apa? Aku tanggung jawab itu. Ngapain kau debat? Aneh. Bikin bencet lagi Budi Asali. Ate naik bela Tuhanmu. Bela Tuhan. Saya suka nonton Kang Chan, Masya Allah, Bunda Evi. Jadi teman-teman, apa yang saya sebutkan tadi, ada namanya predestinasi. Jadi Kristen itu teman-teman, Pak Budi Asali contoh, itu alirannya itu John Calvin. John nama orang itu John Calvin. Makanya orangnya disebut Calvinis nanti. Calvinis. Nah, salah satu yang membuat dia berbeda dengan yang umum adalah bahwa Tuhan itu memilih. Jadi Yesus itu, ini beda ya. Yohanes pasal 3 nomor 16, karena kasih karunia Tuhan akan dunia ini mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, dan siapa saja yang percaya kepadanya akan diselamatkan atau mendapatkan kerajaan surga, itulah pokoknya. Nah, dunia ini. Tapi Calvinis beda. Calvinis menganggapnya bahwa tidak, yang dimaksudnya itu orang pilihan, bukan untuk dunia. Nah, kalau yang lain di luar Calvinis seperti Armenian contoh, bahwa kalau orang percaya kepada Yesus diselamatkan. Kalau Calvinis enggak. Tuhan sudah milih. Anda mau mencoba untuk percaya pun kalau nggak dipilih Tuhan, nah nggak ada, nggak masuk. Itu bedanya tuh. Kayak Jabariyah lah kalau di kita mah. Jabariyah, tapi Jabariyah versi Yunani. Itulah. Kurang lebih begitulah. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu, memang banyak sekali teman-teman Kristen sekalian, Muslim sekalian, teman-teman Kristen kita, jemaah-jemaah Kristen itu yang nggak ngerti kekristenan sendiri, asli, nggak ngerti kekristenan sendiri. Saya kadang begini ya, kalau lihat orang-orang jemaat-jemaat Kristen, saya ini kadang lucu, asli. Ini orang nggak ngerti denominasinya sendiri. Ini orang nggak ngerti kekristenan sendiri, ngomong aja. Asli.
Masya Allah teman-teman sekalian. Begitu kita memandangnya orang yang sudah di atas angin dengan Islam, kita memandang orang-orang ini kayak orang-orang main-main aja gitu. Ini masalah ketuhanan, masalah keselamatan ini kayak main-main aja gitu, seriusan. Kayak orang anak kecil yang sedang main-main gitu. Kita melihat, ih, apa ini orang? Yes. Maka bersyukur. Kadang saya suka mengatakan begini, mubalik kita ketika memulai ceramahnya, mereka suka mengatakan begini, nikmat iman, nikmat Islam. Dulu saya suka abai itu. Apa nikmat iman, nikmat? Saya tahu saya Islam, saya beriman, gak usahlah diomongin lagi nikmat iman, nikmat. Hari ini ketika kita masuk dalam diskursus lintas iman Islam dan Kristen, ternyata benar. Hal yang paling nikmat di dunia inilah nikmat iman dan Islam. Anda boleh bukan boleh ya, Anda bisa aja berdosa. Anda berdosa banyak misalnya, bisa aja, seriusan. Tapi ternyata teman-teman sekalian, gak akan ada satu yang tidak mungkin Anda gadaikan, yaitu iman. Makanya dulu teman-teman sekalian, ketika ada orang Muslim, siapa namanya, yang sudah mati sekarang matinya kalau nggak salah dalam keadaan bukan Muslim ya, kafir ya kalau nggak salah, tapi semoga enggak ya. Saya juga tidak ngikutin. Katanya ini sepanjang hidupnya Islam, tapi ada kebencian kepada API. Terus dia mulai bergabung-gabung dengan makanya hati-hatilah milih sahabat teman-teman. Mulai bergabung-gabung dengan orang-orang munafik yang ada di TikTok. Mulailah pandangan nyala-nyala. Setelah itu mulai mendekat orang-orang Kristen. Mulailah ada si nenek Lina Wijaya. Gitu dulu ingat saya. Nah, setelah itu teman-teman, bayangkan puluhan tahun dia Muslim, dia jadi kafir, jadi Kristen teman-teman. Asli jadi Kristen. Bayangkan. Dia dibaptis teman-teman, jadi Kristen. Bayangkan. Kata Nabi, begini Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang sepanjang hidupnya beramal, termasuk kita juga, saya juga. Kita harus hati-hati makanya. Sepanjang hidupnya beramalan dengan amalan surga. Ini saya ketika mendengar cerita beliau, bukan beliau. Saya jadi ingat hadis itu gitu. Ada orang yang beramalan sepanjang amalan surga, lalu jarak antara dia dengan kematian illa dzira, tinggal sedekat lagi. Apa ini? Dia mengamalkan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, masuklah ke dalam neraka. Asli. Begitu sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka, tiapon. Ini juga memberikan kita mentalitas kepada ikhwah fillah sekalian, Anda bisa berdosa. Bisa, kita semua berdosa. Setiap manusia itu khata', banyak berdosa kita, melakukan salah kita. Tapi Nabi ingin memberikan optimisme kepada ada orang, jangankan Anda, ada orang saja yang setiap harinya sepanjang hidupnya berdosa, lalu di ujung hayatnya dia mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha. Jadi kan kita tidak tahu kapan ujung hayat kita. Itu memberikan mentalitas kepada kita bahwa setiap saat kita harus melakukan yang terbaik untuk Allah. Yes. Maka fayadkhuluha. Bayangkan, dia mati dalam keadaan Kristen. La haula wala quwata. Anda boleh katakan dosa setumpuk apapun pernah dilakukan oleh kita, asli. Tapi kalau mati harus keadaan Islam, wajib. Kalau Anda punya orang tua, kita ada saudara kita, mau sakaratul maut, datangi dia, peluk. Sakaratul itu mabuk. Lagi mabok, kalau pintu gaib sudah, makanya sakaratul maut, mabok, sakaratul mabok. Orang pintu gaib sudah dibuka itu, gimana rasanya itu? Datangi, usap keningnya, bisiki ke telinganya, la ilaha illallah, begitu. Talkinkan, ajarkanlah dia, talkinkan, seriusan. Fala tamutunna, diucapkan oleh Nabi Muhammad mengucap Al-Quran berkali-kali, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Anda bisa berdosa, kita semua bisa berdosa, apapun yang bisa kita lakukan, dosa sebesar apapun silakan tunjukkan, tapi kalau mati dalam keadaan Islam, jangan mati dalam keadaan oten. Seperti Freddy Budiman, Kang. Oh iya, saya ingat Freddy Budiman tuh kalau nggak salah narkoba ya. 3 hari menjelang eksekusi taubat dan nasuha. Ada ustadz, lupa saya namanya. Dia memberikan introspeksi kepada kita atau kritik lah. Freddy Budiman itu katanya, lupa lagi saya redaksinya, matanya redaksi tapi ya, seadanya lah ya. Dia ini beruntung. Kenapa? Karena dia tahu jadwal matinya, tahu.
Kan dihukum mati kan? Jadwal matinya dia tahu. Bukan hanya tahu jadwal matinya, Allah masih membukakan hatinya. Banyak orang yang tahu jadwal mati, malah teriak-teriak gila. Ada. Tapi sudah tahu jadwal matinya, Allah masih membukakan pintu hatinya, dan beliau benar-benar bertaubatan dan taubatan nasuha, dan kita bisa melihat dari statementnya, dari bagaimana perilaku dengan orang-orang syaitannya. Bayangkan, setelah itu dia dihukum mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat, dalam keadaan taubat. Kira-kira kalau kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, masuk surga tidak? Masuk surga. Yes. Seriusan. Kita tidak tahu. Tiap hari nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Tiap hari kita begini-begini ngomong. Nanti kita tidak tahu mati sedang kapan, tapi kita tetap berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khotimah, akhir yang baik. Begitu ya. Semoga mukmin muslimin semua yang di sini yang menonton saya, semuanya husnul khotimah. Semuanya mati dalam keadaan Islam, bertemu kita di surganya Allah kelak, diampuni segala dosa-dosa. Semuanya. Oten pada kemana Kang? Gak apa-apa, saya menikmati, sedang menikmati sendirian. Ada beberapa teman Kristen kita. Waktu saya dialog offline, ya begini ceritanya ya. Kemarin saya lihat si Julius salah itu. Jadi dulu saya di Komal itu di TikTok itu, di TikTok beberapa kali menjadi narasumber. Datanglah Budi Asali datang. Saya rekam kebetulan, alhamdulillah. Jadi beberapa topik ya. Topik pertama kalau tidak salah ya, terkait dengan penyaliban. Penyaliban, dan dia mati kutu lah intinya di situ, nggak bisa jawab. Tapi dan dia membuat statement, ayo dialog offline. Kata dia gitu, dialog offline. Nah, sebelum saya jawab respon dan lain-lain, ada teman Kristennya ngomong, akhirnya pergi. Terus yang kedua juga sama. Yang kedua kebetulan di HPI Jabo kalau salah. Terus masalah silsilah, yang tadi silsilah. Dia nggak tahu ternyata kakek biologisnya Yesus dari mana, dia nggak tahu. Direktur kita kan. Nah, terus kata dia, ya udah saya akan cari tahu. Baguslah, itu terus terangan. Tapi kan malu pendeta selama ini kan. Nah, saat itu dia tantang lagi ke saya. Ayo dialog offline di Surabaya. Saat itu ada yang nyerocos juga teman Kristen. Saya udah mau iyahkan. Nyerocos juga teman Kristen. Oh, akhirnya kemana-mana lah diskusinya. Nanyain lo harus digeruduk dan lain-lain gitu. Nggak jelas juga orang siapa. Yang ketiga juga sama. Ketika dia naik sama. Ketika dia mengatakan, ayo dialog offline. Jadi 3 kali itu. One on one, satu-satu. Tapi Surabaya. Dari situ karena belajar dari 2 pertemuan yang tadi, saya bilang, siap, ayo. Langsung kita tarik. Siap, ayo. Langsung kita tarik kan. Oke, saya beli. Anda jual, saya beli. Saya belilah. Nah, setelah itu, oke, kita tempatkan tanggal dan lain-lainnya. Tapi kan saya ini, waktu dulu saya sekarang udah nggak di API teman-teman. Dulu di API di Jawa Barat. Nah, waktu dulu kebetulan di API itu ada pergantian ketua. Jadi kondisinya memang tidak memungkinkan untuk mengorganisir debat. Tidak ada yang mengorganisir saya debat dengan Budi Asali. Aduh, nggak enak sekali itu. Aduh, ya Allah. Karena kan kita itu maju itu bawa nama Islam. Urusan teknis tuh bagi saya harusnya bisa diselesaikan. Tapi waktu itu nggak bisa, teman-teman. Saya sudah coba ke sana ke sini ya, begitu. Kebetulan juga dulu YPMA itu ada Yayasan Pembina Mu'alaf ya Surabaya. Siap katanya. Tapi ada tapinya. Dia sedang melakukan sama juga seminar Ustadz Menachem Ali dengan perdebatan antara itu Bang Nandar dengan Pak Ardian Shah. Kang Chan kalau waktu segini nggak memungkinkan kalau terlalu mepet, gagal lagi. Aduh. Hanya kebetulan ada saudara kita dari YouTube-nya Ngaji Cerdas. Teman-teman nanti follow. Nah,